warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Ilahi Robbi, di mana kita pada hari ini bisa berkumpul bersama di tempat yang indah ini. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa kepada kita selaku umatnya. Yang terhormat Bapak Ketua Gugus 1, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Cigelang 1 dan 2, yang terhormat Ibu Bapak Guru SDN Cigelang 1 dan 2. Selanjutnya kita langsung saja ke rangkaian acara kita pada kesempatan ini. Yang pertama, pembukaan. Marilah kita membacakan surat Al-Fatihah bersama-sama. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Gugus. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabat, tapi mudah-mudahan sampai kepada kita. Pendidikan menurut Gajah Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala manfaat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan ini hanya dapat menuntun tubuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki laku bukan dasarnya hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Kodrat anak mempunyai dua adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Di sini apakah Bapak Ibu setuju bila memberikan hukuman mendapatkan disiplin siswa? Setuju. Memberi hadiah meningkatkan prestasi siswa? Setuju. Setuju pisan. Guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah? Setuju. Siap. Guru berperan sebagai teman bagi siswa? Setuju. Pisan. Budaya positif di sekolah itu nilai dan kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan mewujudkan dari nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah Bapak Ibu. Di sini adalah konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Yang pertama, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas dan sekolah, kebutuhan dasar manusia, segitiga institusi, posisi kontrol seorang guru. Coba buka Bapak Ibu, cobalah buka Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk hidup Anda. Tugas B, rekan Anda
adalah mencoba dan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda, membujuk, menghantui, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Perubahan paradigma teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sebagai seorang perubahan dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol, berarti perubahan atau pendekatan stimulus respon yang contoh pertama adalah realisasi kebutuhan kita bersama. Teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Di sini memaparkan dengan apa yang tadi Bapak Ibu kekang tentang disiplin positif. Disiplin adalah kemampuan memerintahkan diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Motivasi perilaku manusia, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, mendapatkan imbang atau penghargaan dari orang lain, menghargai nilai-nilai kebijakan diri. Pembelajaran yang paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Hukuman dan konsekuensi restitusi. Contoh yang pertama adalah sesuatu yang menyatakan harus terjadi. Konsekuensinya adalah sesuatu harus terjadi. Restitusinya adalah restitusi merupakan pilihan bagi Bapak Ibu sekalian. Berdasarkan bagian dari di atas, berikut penjelasan tentang hukuman, konsekuensi dan restitusinya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan karakter yang lebih kuat. Hukuman tindak terencana bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis atau kata-kata kasar. Dan ketiga, konsekuensi bersifat terencana sudah disepakati. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh guru di sekolah. Konsep disiplin pendekatan restitusi, ciri-cirinya itu yang pertama, restitusi bukan untuk menebusan kesalahan, namun bagaimana memaknai kesalahan sebagai suatu pembelajaran bagi peserta didik. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengambil siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. 5. Posisi kontrol. Yang pertama, penghukum, teman. Ketiga, pembuat rasa bersalah. Keempat, pemantau. Dan kelima, manajer. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti.
Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Kebutuhan dasar manusia yang pernah penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang rasa diterima psikologinya, yang keempat kebebasan dan kesenangan. Mungkin Bapak Ibu bisa menilai dari 5 video yang tadi Bapak Ibu lihat. Mungkin di sini saya akan menanyakan kepada Bapak Ibu, mari mengingat hukuman atau konsekuensi dalam perkataan yang pertama. Terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Mungkin di sini apakah hukuman atau konsekuensi dari kata-kata terlambat lagi karena terlambat ke sekolah? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Mungkin di sini lari mengelilingi lapangan adalah konsekuensi yang diyakini, yang disepakati oleh peserta didik. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, konsekuensi? Konsekuensi. Yang selanjutnya, mengingatkan kertas tugas yang telah dicoret-coret, menggantikan kertas tugas yang dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang terakhir, yang ini berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Mungkin di sini ada mengobrol dengan teman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman, konsekuensi? Hukuman, bukan konsekuensi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman, konsekuensi? Ini hukuman. Berarti hanya berdiri depan kelas, mengangkat kaki 1 kaki. Lanjut. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mungkin di sini Bapak Ibu ada bisa menggambarkan mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas, atau contoh mengapa. Lanjut. Ini contoh mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2 atau motor. Mengapa? Berarti udah ada dampak positif bagi seseorang pengendara motor bila mana tidak memakai helm, pasti kalau kecelakaan tidak fatal. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap hari? Mungkin di sini waktu zaman Covid, untuk kita dan peserta didik untuk menghindari penyakit Covid yang tahun 2019.
keyakinan di kelas. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa bersifat universal. Berarti keyakinan kelas yang tadi saya paparkan adalah kesepakatan antara guru dan siswa. Yang kedua, peraturan biasa dibuat oleh guru bersifat satu arah. Berarti peraturan yang dibuat oleh guru hanya untuk bersifat satu arah. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Ini prosedur apabila Bapak Ibu ada untuk bisa diterapkan di sekolah, mungkin Bapak Ibu bisa mencatat atau dipotong. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah siswa untuk mencurahkan ide-ide tentang pelaturan yang akan disepakati antara pihak sekolah dan warga sekolah. Yang kedua, mencatat semua masukan. Berarti masukan-masukan dari orang tua atau peserta didik kita harus dicatat dulu oleh kita selaku pendidik. Ganti kalimat negatif menjadi positif. Yang keempat, tinjau kembali surat pendapat yang terkumpul dan tersusun menjadi keyakinan kelas di atau sekolah. Berarti tinjau surat pendapat yang terkumpul dari curahan ide-ide warga sekolah atau ide-ide dari peserta didik kita. Tinjau ulang keyakinan kelas yang disusun, yang sudah tersusun 7 sampai 3 keyakinan. Berarti hanya paling sedikit 3 keyakinan, yang paling banyak 7 keyakinan. Yang terakhir, meninjau dan menyetujui dengan menangani keyakinan kelas yang ditempel di mading. Jadi Bapak Ibu udah metode keyakinan kelas, berarti meyakini dengan kesepakatan kelas, dicatat dan ditempel di mading kelas supaya peserta didik mengingat apa yang keyakinan yang diyakini oleh kita bersama. Ini adalah segitiga restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat melalui restitusi guru. Dapat yang pertama, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukannya. Dan terakhir, memberikan penawaran bukan paksaan. Berarti hukumnya penawaran atau bukan paksaan. Ini adalah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berarti menstabilkan identitas adalah peserta didik yang kalau contoh yang peserta mungkin kestabilannya masih goyang. Kita tenangkan dulu, rayu dulu kalau bisa. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita harus memvalidasi suatu kesalahan, menanyakan keyakinan kelas. Ini di sini ada segitiga restitusi. Yang ini contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Berarti harus menanyakan kepada peserta didik tentang validasi. Yang nomor 2, tindakan yang salah. Tanya sama ibu-ibu, kamu tahu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Yang kedua, tentang validasi tindakan yang salah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuh? Terus yang pertama, menstabilkan identitas. Berarti menstabilkan identitas adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau yang kedua, Bapak Ibu bisa menerapkan
kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Berarti contoh anak peserta didik kita keterlambatan, ibu bapak hanya bisa menstabilkan diri saja dengan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Bapak Ibu bisa kalau ada peserta didik kita tentang keyakinan kelas yang dia rendah, kita hanya cukup mengingat nilai-nilai apa yang kita sepakati di kelas ibu dan peserta didik. Yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa kalau melanggar tentang keyakinan kelas. Lanjut. Ini ini di sini saya telah menerapkan modul 1.4 tentang budaya positif dengan menggunakan segitiga restitusi, di mana saya waktu kejadian hari Rabu peserta didik saya berantem di kelas dengan alasan mereka menghina-hina orang tua, menyebut nama orang tua. Ini contoh yang saya terapkan di sekolah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak kalian? Ada kalian tahu kan apa sebabnya kalian dipanggil menghadap Bapak? Saya tahu Pak, ada terhadap kalian mengejek saya dengan membuat nama ayah saya, terus saya pukul. Ketika karena saya kesal. Terus ada kenapa? Kemarin mereka juga sering mengejek saya Pak, memanggil saya dengan sebutan nama ayah saya. Ya saya malah berani mengejek dia. Ya baik, Bapak mengerti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan setiap pertemanan pasti ada salahnya, ada pertengkaran dan kesalahan itu juga pasti pernah dialami setiap orang. Namun Bapak bertanya kepada kalian mengenai keyakinan kelas. Kalian apakah ada kesepakatan kelas dan kalian langgar atau kalian belum lakukan? Kita menjaga kerukunan antara teman Pak. Terus ada, Yang orang lain sehingga menjadi persoalan. terus besar. Melukai orang lain sehingga membuat kegaduhan. Nah, tadi jawaban kalian. Nah, bagaimana cara kalian memperbaiki keadaan seperti itu supaya tidak terjadi perselisihan lagi? Kita menapa dan menjaga kerukunan dalam pertemanan. Terus ada. Bapak tadi saya juga akan doakan kalian meminta maaf dan kembali ke kelas kalian. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dulu, berpelukan dulu. Ya dok, masuk kelas. Di sini saya dari video tadi saya sebagai manajer atau pemantau, jadi tidak langsung menyalahkan peserta didik, tapi menanyakan dulu apa kesalahan mereka dan keyakinan kelas apa yang mereka langgar. Dari kesimpulan materi dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya
saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang amok atau posisi manajer yang menuntut murid menjadi insan-insan mandiri, memerdekakan dan bertanggung jawab. Terima kasih atas Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan menambah dipahami dengan jelas. Posisi teman dulu, kami memposisikan teman-teman ini contoh bagi kita. Wah, sudah jam berapa Isna? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya lupa bawa saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya apa yang larinya paling kencang? Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ini posisi video, posisi kontrol guru sebagai teman. Ini posisi guru manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu suruh kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ini video posisi pembuat merasa salah. Naren, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu ya. Baik Bu. Ini contoh video posisi pemantau. Kedua, posisi penghukum bagi guru.
saya harus beli lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekali. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang mau pimpin berdoa? Yo, Desta, berdoa dulu dalam hatinya. Kita berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bapak akan mempelajari tentang kalian apa yang dimaksud dengan disiplin positif atau kesepakatan kelas. Untuk kesepakatan kelas kita, kalian tentukan sama kalian soal pembelajaran apa dan rasa kenyamanan kalian di dalam kelas. Ya. Untuk pertama, ini kan disiplin positif. Disiplin positif atau kesepakatan dan kelas. Untuk disiplin positif, kebiasaan yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh kalian, ya. Yang dimaksud sikap kalian satu pelajaran apa? Hal yang negatif saat ada guru kalian berbicara. Itu kesepakati sama Bapak di sini pembelajarannya seperti apa. Yang pertama contoh. Di sini disiplin positif memakai baju olahraga. Kedua, contoh dulu, langsung nanti sama kalian ya di dunia. Ini contoh, disepakatan kelas berarti belajarnya serius, disiplin berarti kalian kalau mau baik harus bilang dulu, terus jangan ada kesiangan. Oke, coba sama kalian. Yang ketiga apa? Yang keras. Apa ya? Yang ketiga. Nah, ayo. Piket, siap. Piket di kelas. Nah, terus piket di kelas, terus apa lagi? Tidak boleh berbicara. Nggak apa-apa. Ayo, apa lagi? Lagi-lagi. Ayo. Datang tepat waktu.
Terus membuang sampah pada tempatnya. Terus laki-laki, ayo bebas. Nanti kan ini dari pilihan-pilihan ini, nanti kita sepakati semuanya. Tidak boleh makan di kelas. Bagus. Apa? Ayo, ada lagi gak? Laki-laki tidak boleh berbicara kasar. Kasar. Ayo. Ya, mendengarkan guru saat berbicara. Terus mematuhi perintah guru. Terus ada lagi nggak? Tidak boleh pakai sendal. Sendal. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Apa ya? Kalau ada lagi ya. Udah cukup segini atau mau nambah lagi? Ayo. Udah. Menghormati guru bisa. Nanti kan mesti kesepakatan dulu. Udah, siap. Berarti ini hasil kesepakatan kita, ya. Dari kesepakatan ini kita akan dibagi lagi dengan perilaku kalian. Contoh perilaku kalian, kalau setuju bilang setuju ya. Perilakunya memakai baju olahraga berarti sama dengan memakai baju yang rapi. Berarti kita kalau di kelas, kalian saat pembelajaran harus berpakaian rapi. Terus kalian udah sepakati tidak boleh mana? Berarti ini udah bisa nyambung ke sini ya, memakai rapi ya. Ini satu, berarti udah sepakat. Terus mana yang tadi teh? Tidak boleh memakai senang. Berarti masuk ke memakai baju yang rapi saat di sekolah. Berarti memakai baju rapi kalian tidak boleh. Kalau pakai seragam, hasil kesepakatan gitu ya. Tidak boleh baju tidak boleh keluar. Kalau pakai baju olahraga nggak apa-apa lah, ya. Berarti ini yang pertama hasil kesepakatan dulu ya. Berarti harus memakai baju yang rapi. Ini hasilnya ya. Kedua, disiplin banyak ya. Membuang sampah pada tempatnya, berarti dua. Ini
Kedua, tidak boleh makan di kelas. Berarti tidak boleh makan di kelas. Kalau makan di kelas kalian pasti banyak sampah. Ini berarti masuk ya. Berarti hasil disiplin di kelas banyak. Nanti sama bapak udah ini diterangin. Disiplin. Kedua, piket di kelas. Nah ini piket di kelas bisa aja ke membuang pada tempatnya. Kan kalau di kelas kalian saat guru memaparkan dia harus makan. Berarti piket di kelas perlu nggak? Perlu nggak? Perlu. Siap. Berarti piket di kelas. Tidak berbicara. Berarti tidak berbicara masuk ke tidak boleh berbicara kasar. Berarti masuk ya ada. Terus apalagi tadi teh? Mendengarkan guru saat berbicara. Ini masuk. Terus apalagi datang mematuhi perintah guru. Berarti bisa nyambung sama ini ya. Berarti yang keempat mematuhi datang tepat waktu. Itu sangat bagus ya. Datang tepat menghormati guru bisa ya. Berarti ini yang menghormati. Berarti menghormati udah gak ada lagi ya. Tidak boleh memakai sendal, bisa masuk ke memakai baju orang rapi. Terus memakai baju yang rapi kalian dari kebutuhan dasar kalian harus pakai baju sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Ya. Terus yang keempat disiplin. Nah ini untuk disiplin kalian harus disiplin satu pelajaran. Bisa masuk ke mematuhi perintah guru, datang tepat waktu. Terus piket di kelas. Ya, piket di kelas kalian misalkan dibagi-bagi kelompok. Laki-laki sama perempuan. Untuk piket di kelas kalian harus ada apa? Strukturnya bisa. Piket di kelas kalian mau apa? Kalau nggak piket harus apa? Gitu kan? Itu hasil nanti sama kalian ya. Terus mematuhi perintah guru. Berarti saat ini kalian mematuhi perintah guru satu pelajaran atau beberapa pembelajaran nih. Dari ini menerangkan kesepakatan kalian. Tidak boleh berbicara. Terus kedua apa lagi? Tidak boleh saling lempar-lempar kertas. Ya. Yang keempat apa? Datang tepat waktu. Kalian nanti datang tepat waktu bagus. Sini datang kalian kalau terlambat kalian ngapain dulu? Salam dulu nanti sama ibu guru. Kenapa kawan kalian terlambat? Terus dengan alasan itu kalian nggak apa-apa lah. Ya, yang penting bapak hargai atas kedatangan kalian di sekolah juga. Kalian bersemangat dalam mengikuti pembelajaran ya. Terus menghormati guru. Menghormati guru seperti apa ya? Ya, menghormati guru ini semuanya udah ada. Datang tepat waktu, kalian kalau terlambat kalian malu sama guru.
dengan guru kan lebih awal, lebih ini ya, lebih harus menghormati guru dan menghargai kalian. Terus kebutuhan dasar kalian adalah bertahan hidup. Nah, ini bakal buat bertahan hidup kalian. Ya, buat bertahan hidup kalian itu apa? Bukan dengan uang, tapi dengan belajar. Karena belajar itu modal pertama dalam menentukan cita-cita kalian. Ya, jadi kalian ini sekolah lanjut jangan udah lulus SD masuk lagi gak sekolah, lulus SD tidak sekolah, harus sekolah. Untuk pembelajaran berarti kita harus serius tapi santai, ngerti gak? Nah, serius tapi santai, jangan tegang dan jangan gemetaran, terus mau apa? Nah, kesenangan. Nah, kita kesenangan di kelas sambil bermain ya. Sambil bermainlah dengan hal-hal yang positif. Terus hargai teman kalian ya. Menghormati teman kalian, jangan kan kita menghormati dulu, tapi kan menghormati kalian juga bisa. Teman cara perempuan, cara laki-laki harus saling menghormati. Udah. Kebutuhan dasarnya hukuman. Nah, untuk masalah hukuman kita sepakati, tapi dengan hukuman yang positif ya. Contoh, memakai baju yang rapi. Untuk hukumannya sama kalian apa? Kita tegur dengan secara halus ya. Itu baju rapi. Baju kurang rapi, tolong masukin ya. Bisa gitu, bisa nggak ke teman kalian? Bisa. Terus disiplinnya banyak kan, nggak apa-apa. Datang tepat waktu. Kalian kalau ke sekolah datang, contoh tidak putra terlambat, kita kasih hukumannya seperti apa? Tapi hal yang positif. Kita sepakati ya. Contoh putra terlambat jangan dihukum, tapi harus mengikuti pelajaran yang sebelum datang putra ya. Terus piket kelas. Nah, kalau piket kelas terus apa? Kalau di piket kelas, kalau yang tidak piket harus gimana? Didenda. Nah, pokoknya kalau didenda pasti ada nominalnya berapa? 2.000, 3.000. Bapak nanya sama kalian, kesempatan kalian, uang 3.000 itu buat apa? Ya kan uangnya buat beliin apa? Peralatan sekolah. Terus apa lagi? Beliin sapu. Apa harus yang berdampak positif. Terus mematuhi perintah guru. Kalian ini hasil sekolah. Kalian dapat tawarkan. Kalau ada yang mau ngobrol di kelas, kalian tolong ingetin ya. Ya, ingetin, jangan ngobrol itu di depan ada guru. Jangan yang jauh, jangan satu bangku. Datang tepat waktu. Kalau terlambat kan udah sekuensinya harus apa? Harus pembelajarannya sendiri kan sebelum kalian datang ya. Nanya kepada teman kalian. Menghormati guru. Itu kembali hati ke kalian. Terus saat pembelajaran kita serius tapi santai ya. Untuk konsekuensinya gimana? Murid tetap
dibuat nyaman ya. Jadi kalian ini nyaman di sini, jangan terbebani oleh wah saya di belakang lama, saya malu, jangan malu. Guru di sini semua teman-teman pasti menghargai semangat kalian itu pembelajaran. Wih, mana beres? Kakak jangkung ke tukang terus jangkung. Ya, siap. Siap lah. Oke siap. Berarti harusnya di dia. Ya udah, hadap kiri gerak. Hadap kiri gerak. Ya. Hadap kiri. Ya, pemanasan dulu. Dari kepalanya, angkat kepalanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo, lihat ujung kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo, tengok kiri. Kiri berarti sana. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengok kanan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo, tekan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke atas, jinjit, kakinya jinjit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, masih di atas. Kiri, kiri ke sana, hei, begitu. Nah, kiri, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ya udah ke bawah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo, ke belakang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan tangan kanan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, kaki. Kanan 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini di video. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kanan ditingkat. Masukkan kepala ke bawah 2 kali ke atas. 2 kali. Gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo, tengok kiri 2 kali, kanan 2 kali. Gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Lagi 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo, patahkan kanan 2 kali, kiri 2 kali. Gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo, putarkan kepalanya ke kanan dulu ya. Kanan 4 kali langsung berikan lagi. Jadi putarnya ke kiri. Yo, gerakan mulai. 1, 2, 3, 4. Beres, yo balikan.
tangan di atas. Yo, gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo, ini gerakan. Siap. Gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, Lagi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo, tangannya di sini. Putarkan ke depan. Ya. Yo, gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Nah, balikan ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, tangan dipinggang, balikan badannya ke kanan 2 kali, ke kiri 2 kali. Yo, gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. nah, masuk bawah. 1, 2, 3, 4. jadi kita pakai hitungan harinya. Jadi ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. libur. Siap. Ya, terakhir. Ya, gerakan mulai. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, libur. Nah, ya kita pembelajaran sekarang bola. Nah, Bapak akan menggunakan permainan sepak bola. Ya, sekarang pelajaran sepak bola ya. Untuk permainannya permainan bola besar. Kita menggunakan teknik passing bola ya. Itu siapa itu? Algi. Sini. Kenapa kamu terlambat sini? Ya, jadi Anda itu oke komunikasinya. Kalau coba dia lupa, Bapak kenerangkan. Oh, jadi Anda ikut itu, lompat. Lompat jadi itu. Ini bodoh. Hah? Selamat pagi Algi. Kamu tahu nggak kenapa Algi dipanggil sama Bapak? Tahu kesiangan, Kenapa bisa kesiangan? tidur jam 2, Kenapa bisa tidur jam 2 lagi? ikut pengajian sama orang tua. Oh, nanti kamu jangan diulang lagi ya. Nanti kamu ketinggalan pembelajaran dan saat olahraga Algi badannya akan lemas. Untuk kedepannya kamu mau seperti apa? Seperti kedepannya akan bangun pagi Ya. dan berangkat lebih awal ke sekolah. Oh iya, bagus. Nanti kamu pertahankan. Sekarang kamu ke lapang lagi ya. Untuk pembelajarannya kan lagi belum pemanasan. Nanti pemanasannya sendiri ya, gak apa-apa. Gak apa-apa. Kalau nggak pemanasan nanti badan bisa cedera ya. Dan Bapak nanya, Algi sudah sarapan belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Nah, sebelum Algi ke lapang, Algi ke warung dulu, beli sarapan. Punya uang nggak? Punya. Baik kalau gitu. Nanti sarapan dulu ya, sarapan dulu roti.
Silakan lagi ke lapang, langsung sarapan dulu, langsung udah sarapan, boleh pemanasan lebih awal ya. Udah gitu langsung mengikuti pembelajaran Bapak ya. Yuk, silakan ke lapang. Terus.